Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua. Oke adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dengan Mr. RD. Ayo kita belajar biologi dan cara yang menyenangkan hati tentunya. Oke, topik kita hari ini tentang paket 2, yaitu keanekaragaman hayati bagian pertama. Oke, simak saja materinya berikut ini. Ya, pertama kita bahas dulu ya definisi dan konsepnya. Keanekaragaman hayati ya, kita definisikan apa sih yang kita maksud dengan keanekaragaman hayati itu ya. Ya, namanya juga keanekaragaman ya, berarti adanya suatu bentuk keberagaman dari suatu organisme yang menunjukkan adanya variasi ya. Variasi diantaranya ada gen, jenis, dan ekosistem ya. Berarti kalau kayak gitu udah ketahuan ya, keanekaragaman hayati itu nanti jenisnya apa saja. Ya, pasti adik-adik pernah ya melihat bunga mawar yang beraneka ragam warnanya, ataupun mengamati bola mata dari pemain aktor internasional tuh ya, film-film internasional ya, pasti berbagai macam warna bola matanya tuh ya. Atau enggak, pernahkah kamu mengamati contoh terdekatnya, misalnya warna rambut, bentuk rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus ya, punya rambut temanmu. Itulah yang kita sebut sebagai keanekaragaman hayati dengan jenis pada tingkat gen. Nah, kemudian, atau pernahkah adik-adik jalan-jalan ke kebun binatang terus ketemu sama hewan-hewan ini? Iya, ada yang mirip tuh kayaknya tuh ya, yang lagi duduk santai manis gitu ya. Oke, makanya jangan suka melamun ya. Oke, itulah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies ya. Nah, kemudian kita lagi masa pandemi COVID-19. Seandainya kita sudah berakhir COVID-19 1 bulan ke depan, mudahan ya. Nanti kira-kira nuansa mana yang adik-adik pilih? Kira-kira apakah adik-adik ingin berpetualang masuk ke dalam hutan hujan tropis, atau ingin menyelam di kedalaman laut bersama dengan ikan-ikan yang lucu dan imut itu? Ya, itulah keanekaragaman hayati yang kita sebut sebagai tingkat ekosistem. Oke, biar lebih paham, yuk simak dulu penjelasannya berikut ini. Keanekaragaman hayati biasa kita sebut juga dengan istilah biodiversitas. Nah, nanti dia punya beberapa tingkatan ya. Yang pertama tadi ada tingkat gen, yaitu adalah variasi gen dalam satu spesies ya. Jadi nanti nama juga keanekaragaman pada gen, berarti gennya yang berbeda tapi masih satu spesies gitu ya. Oke, bentuk tubuhnya mirip. Nah, di sana juga keanekaragaman tingkat gen ini itu dapat ditingkatkan melalui hibridisasi dan domestikasi. Contohnya, misalnya ada buah mangga ya. Nanti ada mangga golek, mangga apel, mangga mana lagi ya. Itu dia. Nah, ini semua itulah keanekaragaman tingkat gen ya. Di sana ada varietasnya. Baiklah, berikutnya ada keanekaragaman hayati pada tingkat spesies atau jenis. Ya, berarti keanekaragaman ini yaitu menunjukkan sudah adanya perbedaan spesies ya. Contohnya misalnya pada genus Panthera ya, ada harimau ya, Panthera tigris, ada singa, Panthera leo, dan ada Panthera pardus ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ada kata-kata tigris, leo, pardus ya, itu yang menunjukkan ya mereka itu berbeda spesies ya. Jadi dilihat dari nama spesies mereka. Kemudian nanti ada keanekaragaman pada tingkat ekosistem ya. Ya udah, berarti tempat hidup mereka itu berbeda, gampangnya gitu ya. Ini jadi berbeda lingkungan hidup. Nah, di mana berbagai individu atau berbeda spesies tadi itu akan melakukan suatu interaksi ya, baik sesama makhluk hidup yaitu biotik ataupun dengan lingkungannya ya, yaitu abiotik, sehingga akan menciptakan suatu ciri khas tersendiri pada masing-masing ekosistem tersebut. Misalnya ada ekosistem akuatik dan ada ekosistem terestrial tuh ya, atau bisa memahami lebih jelas tentang keberagaman ekosistem. Yuk kita simak dulu tipe ekosistem berikut ini ya. Yang pertama ada ekosistem perairan ya, atau akuatik ya, yaitu ada air tawar ya. Misalnya yang sifatnya lentik yaitu tenang ya. Ya, misalnya danau, rawa, dan ada yang tipenya lotik yaitu mengalir ya, seperti sungai, air terjun ya. Oke, misalnya kita ambil di sini contohnya pada danau ya. Nanti dia punya ada zona-zonanya ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nanti ada zona litoral ya, yang berupa tempat di mana cahaya matahari bisa menembus sampai ke dasar perairan ya. Kemudian nanti ada zona limnetik ya, yaitu zona dari daerah tepi sampai ke daerah tengah lepas ya kan ya.
dan di sana juga masih bisa ditembus oleh cahaya. Kemudian nanti daerah profundal ya, yaitu daerah terdalam yang mana di sana sudah tidak terdapat cahaya sehingga tidak memungkinkan adanya organisme fotosintetik di sana gitu ya. Maka di sana nggak ditemui namanya organisme produsen tuh ya, karena kan untuk bisa melakukan fotosintesis perlu cahaya tuh. Oke. Berikutnya ada ekosistem air laut, misalnya laut dalam, terumbu karang, estuari ya, padang lamun, hutan mangrove tuh ya. Jadi nanti dia punya zona seperti ini, misalnya pada pantai ya. Nah, nanti dari zona 0 meter itu kita sebut sebagai daerah litoral atau intertidal ya, daerah pasang surut ya. Jadi nanti kalau misalnya lagi pasang, dia bakal jadi terendam air. Jika dalam keadaan surut, nanti dia daerah berpasir gitu ya. Yang sering main ke pantai tahu tuh ya. Oke, kemudian nanti ada zona pada daerah 200 meter. Itu yang kita sebut sebagai zona neritrik ya. Nah, kemudian nanti ada zona dari 200 sampai 2000 meter ya. Itulah yang kita sebut sebagai zona batial. Kemudian kalau lebih dari 2000 meter ya, itulah disebut sebagai laut terdalam, namanya zona abisal ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah pada daerah litoral dan neritrik itu masih dapat ditembus oleh cahaya, maka kita sebut sebagai daerah fotik ya, yaitu daerah yang dapat ditemui adanya cahaya. Kemudian nanti pada batial ya, itu daerah twilight yang artinya remang-remang ya, jadi cahaya bisa masuk tapi hanya sedikit gitu ya. Maka di sini daerahnya itu sangat minim sekali ditemui organisme yang bersifat produsen atau fotosintetik ya, karena kan kekurangan cahaya maka kan sulit untuk melakukan fotosintesis gitu ya. Kemudian nanti ada laut terdalam ya, yaitu si abisal ya, kita sebut sebagai afotik, tidak fotik cahaya, berarti di sana sudah nggak ada cahaya tuh ya. Gelap sekali di sana. Maka sudah pasti di sana tidak ada yang namanya organisme fotosintetik atau organisme produsen ya. Oke. Tipe ekosistem berikutnya yaitu ada ekosistem darat atau terestrial ya. Ya, di mana biasanya dia meliputi area yang sangat luas yang kita kenal dengan istilah bioma ya. Nah, nanti ada berbagai jenis nih. Di antaranya ada gurun ya, yang memang nanti cuaca di sana yang panas, curah hujannya yang sangat rendah ya, dan di sana itu gersang atau tandus tanahnya gitu ya. Oke, kemudian ada padang rumput, namanya juga padang rumput berarti berupa hamparan rumput yang luas gitu ya. Oke, nah berikutnya ada tundra, lawan katanya gurun ya. Kalau gurun tadi yang panas, tundra ini yang dingin ya. Contohnya ada tundra yang ada di puncak gunung Jayawijaya, Papua tuh. Ya, kemudian ada berupa taiga ya. Taiga ini ciri khasnya itu dihuni oleh vegetasi pepohonan konifer, yaitu pohon-pohon yang punya daunnya seperti jarum ya. Kemudian nanti ada sabana. Sabana ini mirip seperti padang rumput, hanya saja dia ada pohon-pohonnya seperti itu ya. Tapi jarak antar pohon itu juga terlihat jarang ya. Kemudian nanti ada hutan hujan tropis, dari namanya juga hujan deh ya. Berarti ciri khas dari hutan hujan tropis ini adalah curah hujannya yang tinggi. Lihat pada gambarnya. Nah, pepohonannya yang ukurannya tinggi-tinggi ya, biasanya rata-rata di atas 30 meter ya. Terus lihat dedaunannya dan rantingnya lebat-lebat ya. Nah, biasanya membentuk kanopi ya, dan kanopi ini nanti yang bisa menghalangi cahaya dan supaya cahaya nggak masuk ke dalam permukaan hutan, sehingga nanti suhu di dalam hutannya itu biasanya lembab-lembab gitu ya. Kemudian nanti dan terakhir ada hutan gugur ya. Nah, biasanya ditemui pada daerah 4 musim. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Akhir kata, Mister ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sukses selalu santri-santriku yang luar biasa.